Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Faqala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aquli walidain wa mudminul khamri wa mannanu bima a'ta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita semua. Dengan karunia-Nya tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita mampu mengayunkan tangan kita menuju masjid Allah yang sama-sama kita cintai ini.
Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun Allah tak meminta sedikit pun nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Allah tak meminta harta kita, Allah tak meminta pangkat kita, Allah tak meminta jabatan kita. Tetapi yang Allah pinta kepada kita adalah supaya hambanya menjadi hamba yang la'allakum taskurun, hamba yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Bahkan Allah memberikan janji kepada kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya mereka kufur atas nikmatku, ingkar atas nikmatku, ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Belakang daripada itu bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok figur suri tauladan yang mampu memberikan syafaat yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Karena beliau pernah bersabda, sesungguhnya mereka orang yang paling kikir di muka bumi ini adalah bukan saja mereka tak mau membagikan hartanya, bukan saja mereka tak mau menyantuni anak yatim, tetapi sejatinya orang yang paling kikir, kata beliau, adalah al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika dia mendengar namaku disebutkan di hadapannya, ia mendengar namaku disebutkan di sampingnya, tetapi ia tak mau berselawat kepadaku, itulah mereka yang paling kikir, kata beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita berselawat kepada beliau bil labzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan bersama dengan baginda, bersama orang-orang yang soleh kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib melangkah lebih jauh lagi, khotib tak bosan-bosannya memberikan wasiat, memberikan pesan kepada kita semua, kepada jamaah umumnya dan khususnya kepada diri khotib sendiri. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Baiklah, adapun tema khotib kita pada Jumat yang berbahagia ini, yakni 3 golongan yang Allah murkai kelak di yaumil kiamah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara kita tentang kehidupan, kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Allah ciptakan kita sempurna daripada makhluk yang lain. Allah berikan kita akal, Allah berikan pula kita kehendak atau hawa nafsu. Sedangkan kita lihat makhluk yang lain yang Allah ciptakan seperti hayawan, hanya Allah ciptakan mereka nikmat kehendak atau hawa nafsu. Dan sedangkan seperti makhluk malaikat, hanya Allah ciptakan mereka nikmat akal pikiran saja, sehingga mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Berbeda dengan kita manusia yang Allah berikan nikmat keduanya, yang Allah berikan kita nikmat terbesar tersebut, Allah berikan kita nikmat akal, Allah berikan kita nikmat kehendak. Maka dari itu kita mampu berpikir apakah kita melakukan amal kebajikan dan melakukan amal keburukan. Setelah itu kita bisa dikategorikan sebagai orang yang beruntungkah kita, sebagai orang yang merugikah kita, atau sebagai orang yang celakakah kita kelak di akhir hidup kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada kelak 3 golongan manusia yang Allah murkai, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tak mau memandang mereka di yaumil kiamah. Siapa saja mereka sesuai sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yanzurullahu ilaihim fi yaumil qiyamah al-aquli walidain wa mudminul khamri wa mannanu bima a'ta. 3 golongan manusia yang Allah murkai kelak, yakni yang pertama mereka orang yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang gemar meminum minuman keras, dan mereka yang menyebut-nyebut pemberiannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Kita masuki golongan yang pertama, mereka yang Allah ingkar, yang Allah murka kepada mereka, yakni mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Sekilas terlintas di benak kita ketika kita membicarakan yang namanya kedua orang tua, pasti kita telah terpikir orang tua adalah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, karena merekalah kita ada di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illahu iyya wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh aku perintahkan kepadamu untuk menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyuruh kita menyembahnya, tidak menyekutukannya. Kemudian Allah sandingkan pula setelah itu kita berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, ridallahi fi ridho walidain, suhtullahi fi suhtu walidain. Ridho dan murkanya Allah tergantung pada ridho dan murkanya kedua orang tua. Kenapa kita berbicara tentang kedua orang tua ini menjadi orang yang Allah murkai kelak? Karena sesungguhnya begitu besar perjuangan mereka. Dan bahkan ketika kita pun dihadapkan di hadapan mereka, setinggi apapun jabatan kita saat ini, sekaya apapun kita saat ini, seberdiri apapun kita saat ini, tetapi ketika kita dihadapkan di hadapan kedua orang tua, kita masih seperti anak kecil di hadapan mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada mereka karena beberapa alasan yang mereka perjuangkan kepada kita. Kita lihat seorang ibu, dia rela bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Kemudian ia pula rela melahirkan kita, yang mana pada saat itu ketika dihadapkan dua pilihan padanya, apakah ia menyelamatkan nyawanya atau menyelamatkan nyawa kita? Pasti ia menyelamatkan nyawa kita daripada nyawanya. Kemudian ibu pun menyusui kita selama 2 tahun. Begitu besar perjuangan ibu kepada kita. Kemudian kita lihat pula perjuangan ayah yang rela membanting tulang ke sana kemari, yang rela pergi pagi bahkan pulang pagi demi mencukupi kebutuhan kita, yang semuanya kita rasakan kita telah memiliki orang tua dan bahkan kita kelak akan menjadi orang tua namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita perintah untuk berbakti kepada orang tua, karena walaupun jutaan kali kita bersedekah, ribuan kali kita melakukan kebajikan, berkali-kali kita melakukan umrah, kita haji, tetapi ketika kita goreskan hati kedua orang tua kita, demi Allah surga bukan untuk kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ambil dari sebuah kisah pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu ada seorang sahabat, ia memiliki seorang istri dan memiliki seorang ibu yang pada saat itu tinggal serumah bersamanya. Kemudian pada saat itu singkat cerita seorang sahabat ini ingin bepergian. Kemudian ketika ia hendak bepergian, istrinya meminta sesuatu kepada suaminya, wahai suamiku, hendaknya ketika engkau bepergian nanti engkau pulang ke sini kemari ya Rasulullah, ya wahai suamiku, maka bawakanlah aku sedikit kurma wahai suamiku. Lantas ketika suaminya telah bepergian dan suaminya pulang kembali ke hadapan istrinya, yang mana pada saat itu istrinya dan ibunya serumah pada saat itu, lantas suaminya membawa sedikit kurma yang dipesankan oleh istrinya tadi, kemudian ia memberikan kepada istrinya. Lantas seketika itu ibunya pun keluar dari kamarnya pada saat itu. Kemudian ibunya melihat anaknya membawa sedikit kurma. Kemudian ibunya berkata kepada menantunya, wahai menantuku, sesungguhnya aku juga menginginkan kurma tersebut. Maka sedikitlah, sisakanlah sedikit untukku, wahai menantuku. Kemudian seketika itu ibunya pergi ke dapur karena ada urusan pada saat itu. Kemudian ketika ibunya telah selesai dari dapur tadi, ia kembali menghadap menantunya. Ia bertanya kepada menantunya, wahai menantuku, manakah kurma yang engkau sediakan, yang engkau sisakan untukku tadi, wahai menantuku? Kemudian menantunya menjawab, wahai ibuku, wahai mertuaku, sesungguhnya tatkala engkau telah mengatakan yang seperti itu tadi kepadaku, sesungguhnya aku lupa wahai ibuku, aku lupa wahai mertuaku, saking enaknya kurma tersebut, saking inginnya dan lamanya aku menginginkan kurma tersebut. Kemudian ibu tadi berkata, tidak apa-apa wahai menantuku.
Kemudian ibu tersebut pergi lagi ke kamarnya, yang mana pada saat itu ibunya menahan tangis di dalam hatinya. Kemudian singkat cerita, yang mana ibu tadi pergi menghadap anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya bisakah engkau membangunkan rumah untukku di ujung desa ini, yang mana pada saat akhir hidupku ini aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin lekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas sang anak menjawab, "Wahai ibuku, aku tak akan membiarkan engkau pergi di umurmu yang telah berusia lanjut ini. Biarkanlah aku berbakti kepadamu. Biarkanlah aku menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku." Lantas seorang ibu tadi berkata, "Wahai anakku, tidak apa-apa wahai anakku. Sesungguhnya aku hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah selang beberapa waktu, akhirnya anak ini mengabulkan permintaan ibunya tadi. Ia membangunkan sebuah rumah di ujung desa. Kemudian ibunya pun pergi dan bertempat tinggal di ujung desa saya. Setelah beberapa waktu kejadian tersebut, kemudian anak tersebut mengalami yang namanya sakit parah. Kemudian seketika ia berada di sakaratul maut, anak tersebut dikelilingi para sahabat Rasulullah SAW yang lain datang menjenguk anak tadi. Kemudian mereka berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya katakanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Tapi seorang fulan ini, seorang anak ini yang semasa hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa tak pernah meninggalkan perintah Rasulullah, ia tak mampu berucap hal tersebut. Ia tak mampu berucap hal yang demikian. Kemudian para sahabat heran, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada seorang sahabatmu yang mana ia tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, padahal semasa hidupnya ia senantiasa melaksanakan perintahmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Apakah ia memiliki seorang ibu?" Lantas para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah. Tanyakanlah apakah ia memiliki seorang ibu, dan tanyakan apakah ia memiliki suatu kesalahan." Para sahabat kembali lagi bertanya kepada anak tadi, yang mana pada saat itu di situ ada menantunya. Kemudian menantunya menjawab, "Ada wahai para sahabat, ibu berada di ujung desa ini, tempatnya tinggal sendirian." Kemudian para sahabat pergi ke sana menghadap, "Wahai ibu, apakah engkau memiliki seorang anak yang bernama Fulan, yang mana pada saat ini ia telah mengalami yang namanya sakaratul maut?" Lantas ibu menjawab, "Tidak, saya tidak memiliki seorang anak." Karena hal yang sepele tadi, karena hal yang sepele kita anggap, tetapi menyakitkan di dalam hati orang tua kita, kita tidak tahu. Ia tak mengakui anaknya lagi. Kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang ibu yang tak mau mengakui dia bahwasanya dia memiliki seorang anak. Lantas apakah yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Katakan kepada ibu tersebut ketika ia tak mau menghadap kepada anaknya, apakah aku harus menghadap kepadanya?" Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantas para sahabat kembali lagi kepada seorang ibu tadi menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Kemudian seorang ibu berkata bahwasanya dia benar memang anakku. Lantas tidak mungkinlah seorang baginda Nabi besar Muhammad SAW menghadap kepadaku. Singkat cerita, seorang ibu tersebut pergi menghadap kepada anaknya, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW telah berada di situ. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, apakah dia seorang anakmu?" "Iya wahai Rasulullah," kata seorang ibu tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, bertanya lagi, "Apakah dia memiliki satu kesalahan kepadamu wahai ibu?" "Tidak ya Rasulullah." Ibu tersebut diam, dia hanya menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah engkau memaafkannya wahai seorang ibu?" Ibu tersebut diam, dia tidak berkata apa-apa. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada ibu tersebut, "Jikalau misalnya ada satu kesalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh anakmu wahai ibu, jika engkau tak mau memaafkannya, maka biarkanlah kami membakar anakmu ini."
Kemudian ibu tersebut masih diam. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat mencari kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar. Kemudian yang pada saat itu kayu bakar telah terkumpul dan siap untuk dibakar. Kemudian pada saat itu menangis seorang ibu tersebut. Wahai Rasulullah, dia memang merupakan seorang anakku, yang mana pada saat itu ketika dia membelikan kurma kepada istrinya, kemudian ketika itu aku menginginkannya, istrinya menghabiskan kurma tersebut. Ya Rasulullah, aku sakit hati ya Rasulullah, aku tak mampu menahan perih ini ya Rasulullah. Kemudian aku tak mampu juga berkata karena takut perkelahian antara keluarga mereka ya Rasulullah, sehingga itulah aku tak mampu memaafkannya ya Rasulullah. Tapi demi Allah ya Rasulullah, saat ini aku telah memaafkannya. Aku tak mampu melihat anakku seorang diri ini, anak kesayanganku ini, engkau bakar di hadapanku ya Rasulullah. Kemudian pada saat itu anak tersebut mampu mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu mari sama-sama kita semasa hidup ini masih memiliki orang tua, kita lakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ketika orang tua kita telah tiada, kita senantiasa mendoakan mereka sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, mereka adalah orang yang gemar minuman keras. Dan yang ketiga adalah mereka yang menyebut-nyebut pemberiannya yang kelak akan Allah murkai. Bersedekah ketika kita dengan ikhlas itu merupakan amal kebajikan. Tetapi ketika kita bersedekah dengan tujuan yang lain, dipuji orang lain, disanding, dipuji-puji oleh orang lain, dengan niat supaya orang lain bisa menceritakan kebaikan kita, itu adalah amal yang suatu perbuatan yang buruk, yang mana itu diibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada pasir. Kemudian ketika ditimpa hujan lebat, batu itu pasirnya hilang tiada berbekas. Seperti itulah ibarat orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga yang sedikit yang khotib sampaikan ini dapat mengetuk pintu hati kita bersama. Kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita jauhi perbuatan minum minuman keras, dan kita senantiasa bersedekah dengan ikhlas sehingga kita nantinya dikategorikan sebagai orang yang beruntung dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.